Nabi Muhammad tidak bisa memberikan syafaat, tapi yang memberikan syafaat Allah. Tapi Allah mengizinkan kepada beliau untuk memberikan syafaat. Ini izinnya, itu tadi semua. Jadi beliau diizinkan. Demikian pula dengan guru-guru rohani. Guru rohani pun akan memberikan syafaat tadi semua, ya. Karena bukan dia yang akan memberikan syafaat, tetapi Allah lah yang memberikan syafaat itu. Sebagaimana kalian bisa merasakan kenyang pada nasi. Nasi itu makhluk, tapi kenapa kenyang? Allah memberikan syafaat. Izinkan nasi itu mengenyangkan. Allah izinkan air itu untuk menghilangkan haus. Air itu tidak bisa memberikan rasa haus, gitu. Itu syafaat tadi semua, ya. Nah, makanya insya Allah besok kita akan adakan manakib, ya, setiap bulan itu 1 kali manakib dan 1 kali dzikir at-taqoh. Kenapa dzikir at-taqoh itu penting? Karena tadi untuk bahagia dohir dan batin. Karena at-taqoh itu adalah sholat dan sholawat digabungkan. Karena pada dasarnya ya sholat itu adalah untuk ruhmu sebenarnya. Sementara sholawat itulah jasadmu. La ilaha illallah itulah ruhmu. Muhammadur Rasulullah itu jasadmu. Jangan ragu tadi semua. Supaya kita mati itu memahami 5 lapis Muhammad. Muhammad hak Allah, Muhammad hakiki. Nah itu apa? Muhammad hakiki adalah hakikat Nur Muhammad. Narun, hawaun, maun, turabun. Tapi ada Muhammad harid, 4 rasa disambungkan. Rasa pada Muhammad itu. Adapun Muhammad majaji adalah tubuh kita lah berwujud Muhammad. Kepala kita mimnya, dada kita haknya, udel kita, pusar kita adalah mimnya, kaki kita dalnya. Sehingga pada saat sholat itu adalah sesungguhnya adalah Muhammad yang sholat, yang tubuhnya sudah jadi Ahmad. Ahmad, alif, kepala, alhamdu tadi semua. Alif, Ahmad, alif kepalanya tadi. Alhamdu, lamnya adalah tanganmu. Mimnya, kembali lagi adalah dada, udalmu. Dan kakinya adalah dal. Sehingga seluruh puji itu menjadi milik Allah. Maka nanti setelah begitu pandangan kalian tidak ada lagi yang buruk di dunia ini. Pada saat kita sudah memandang tidak ada lagi yang buruk di dunia ini karena tidak ada satu af'al kecuali af'al Allah. Ingat itu. Kita akan bebas karena dengan syirik jali pada jasad. Karena kita sudah tidak lagi sujud. Sujud menganggap sesuatu itu punya daya kekuatan untuk sujud. Banyak orang tadi, maka ada syirik jali. Nah ini tadi, syirik jali itu adalah perbuatan tubuhnya, syirik khofi itu perbuatan hatinya, syirik syir perbuatan ruhnya. Nah selama ada syirik itulah yang Nabi Ibrahim sampai kepada derajat Islam, berserah diri, semuanya ditelanjangi. Makanya dalam sholat diabadikan, tadi la syarika lahu, la syarika lahu. Nah syirik ini dosa yang sangat besar, termasuk dosa dengan wujud kita sendiri. Jadi syirik itu bukan menyembah berhala saja. Memberhalakan diri adalah syirik. Itulah kenapa Allah memerintahkan kepada Musa, waktu Musa berkata pada Allah, ya Allah bagaimana dengan kaum saya? Dia setelah peninggalan saya waktu ke Bukit Turisin, maka mereka menyembah adalah patung yang dibuat oleh Samiri. Patung sapi gitu. Nah, tadi semua. Yang dibuat dari emas. Nah ini sebetulnya adalah sanepannya kepada tubuhmu. Kamu menganggap tubuhmu itu seperti emas. Berharga, mulia, nggak boleh dihina. Malah kalau dihina, tersinggung kalau di ini. Nah itulah sapi sebetulnya. Maka kenapa suratul Baqarah itu diawali dengan menyembelih sapi. Itu loh. Karena tadi ada sholat, ada sholawat. Maka itulah yang Abah gabungkan dalam dzikir at-taqoh tadi. Supaya apa? Bahagia dohir dan batinnya. Karena pada saatnya Abah sudah mempelajari. Kenapa kata Abah, Thariqat Syekh Ahmad Khatib Sambas mengawinkan Naqsabandi dengan Qadiriyah. Yang satu dzikir zahar, yang satu dzikir khofi. Ternyata kelemahan kebahagiaan mereka, beliau menyatakan kalau seandainya yang dipikir di dalam doang, tauhid tauhid saja, tetapi tidak menghadirkan Rasulullah, ya juga tidak bahagia tubuhnya. Gitu loh. Maka ada sholat syariat, sholat hakikat itu supaya kamu bahagia dohir dan batin. Karena kalau kamu hakikat saja, nggak ada syariat, kamu nggak bahagia dohirnya. Jasadnya terkatung-katung, maka Abah banyak menyaksikan ahli hakikat yang miskin. Kebanyakan ahli hakikat itu banyak miskin. Susah rizkinya. Karena tadi, kita ini harus bahagia dohir dan batin. Syariat dan hakikat disatukan. Mana ada gula pisah dengan manisnya.
Mana ada garam pisah dengan asinnya? Selalu ada syariatnya adalah gula, hakikatnya adalah manis. Syariatnya adalah garam, hakikatnya adalah asin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi nggak boleh dipisahkan. Muhammadur Rasulullah saja nggak bisa. La ilaha illallah saja juga tidak akan sampai kepada dohirmu. Itulah waktu Allah bertanya kepada Muhammad, ya Muhammad, wa ma romaita id romaita, walakinnallaha roma. Siapa yang melempar pasir itu? Maka kata Allah, kata Nabi Muhammad, aku. Kata Allah, aku. Gitu loh. Tapi sebenarnya aku yang ahad. Karena Allah pun tidak tanpa tangan Muhammad, tanpa dohir Muhammad. Maka tadi, walaupun melihat itu Allah, basar Allah, pada saat mata kamu adalah boncos, yang melihat juga tidak ada. Dohir juga tidak bisa melihat. Gitu loh. Tadi semua. Jadi intinya bahwa harus sehat dohir, harus sehat batin. Bagus matanya, maka tadi di mata kita semakin tua semakin lamur, walaupun melihatnya Allah tapi tetap aja lamur kan kamu. Inilah harus dikawinkan dohir dan batin. Maka itulah ada syariat dohir, ada syariat batin, ada toharoh dohir, ada toharoh batin. Kalau ingin bahagia dua-duanya, syariat saja kamu tidak akan sampai pada Allah, hakikat saja kamu tidak akan sengsara di dunia. Karena kita disuruh Allah tapi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahagia jasadnya, bahagia ruhnya. Dan mereka para ahli torikoh, kenapa mengawinkan sebut torikot suami istri oleh Abah Anom? Dohirnya diurus dengan torikot qadiriyah, berzikir jahar, zikirnya adalah dengan lisan, tadi semua, ya, amaliyahnya dengan jasad, tadi semua. Tapi ahadkan dengan yang di dalam, kawinkan. Itulah baiat. Baiat itu mengawinkan dohiron wa batinan. Supaya yang satu penduduk bumi dengan gaya gravitasi, yang satu lagi penduduk langit dengan gaya sentripetal. Yang satu ditarik ke matahari kepada Allah seolah-olah yang satu ditarik ke bumi, gitulah tadi. Maka untuk jalan kembali kepada Allah itu adalah dengan dua amaliyah tadi. Amaliyah yang harus kamu lakukan adalah dohiron wa batinan. Dohir dan batin, dua-duanya kamu lakukan, ya. Dohiron wa batinan, dohir dan batin yang kita lakukan tadi semua, sholat syariat dan sholat hakikat. Maka di situlah ada sholat maktubah untuk jasadmu. Untuk apa? Karena kamu tidak akan bisa menyaksikan fiilnya. Kamu bisa merasakan bagaimana nur Muhammad itu nyata pada dirimu pada saat sholat. Maka tasjid ini kan nur. Tapi berdiri ini alif, nar. Maka api itu berdiri. Karena untuk mengembalikan hakikat dirimu. Maka di situlah ada sholat syariat yang tidak boleh kamu tinggalkan. Tadi, nar dan nur harus disatukan. Ini kan api dan panas ini bersatu. Kamu butuh narnya, kamu butuh nurnya. Tadi semua. Tadi, berdirinya kamu dalam sholat itu sebetulnya adalah sedang mendirikan 8 alif. Seumpama adalah api, maka api itu panas. Tapi kamu tidak hanya panasnya, karena panas itu membutuhkan badannya panas itu api. Itu tadi semua. Maka ada dua, ada cahaya, ada panas. Sama saja dengan diri kita. Jadi kita meraih kebahagiaan yang sempurna itu harus dohiron wa batinan. Harus soleh jasadnya, arif badannya. Abid jasadnya, zahid ruhnya. Begitu. Harus kawinkan dua-duanya. Tidak bisa satu hina, satu mulia. Tadi semua. Ya. Karena di dunia sendiri orang itu, Abah jamin nggak ada darajat. Darajat itu surga. Ada surga untuk tubuhmu. Tadi semua. Maka disitulah. Tapi jangan juga hanya ini keseimbangan. Memadukan dua-duanya adalah dengan keseimbangan. Sholat maktubahnya, ada sholat syariatnya, torikotnya, hakikatnya, ma'rifatnya. Harus dijalankan tadi semua. Maka inilah yang dikatakan oleh Tuan Abdul Qadir di dalam walaupun di dalam sholat ada harus sholat dalam diri kita adalah ruh kita. Tadi supaya tentang al-qalbu la yanamu wa la yamutu. Bahwa hati tidak pernah tidur dan tidak pernah mati. Ingat itu. Ruh kita itu enggak mati. Maka kata Abah, mati itu hoak. Enggak ada mati itu, sahabat. Kita hanya akan berpindah, berganti cangkang. Satu, kalau bisa balik pada Allah, itu sabikuna sabikun. Tapi kalau seandainya tidak bisa, berarti dapatkan surga atau neraka. Ashabul yamin, ashabul simah. Kemana? Kadieu deui. Sebetulnya hadis enggak salah, Quran enggak salah, ulama enggak salah. Cuma orang menafsirkannya akhirat itu di sono gitu. Padahal semuanya adalah di tempat yang sama. Lihat surat Al-Hajj ayat 5. Lihat juga surat Ibrahim ayat
apa namanya 848 kalau nggak salah. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi wasam. Yauma tubaddal itu bukan bumi lain di situ. Kalau bumi lain akhir, Allah tidak menyebutkan ghair, berarti ghair itu di tempat yang sama. Kamu kalau bahagia di tempat yang sama, celaka pun di tempat yang sama. Maka surga dan neraka itu di hatimu. Pada saat hatimu surga, berarti sebetulnya kamu bebas dari neraka gitu loh. Tapi kalau hatimu sedang neraka, ya juga hilang surganya. Karena dia itu satu. Tadi kan susah itu di situ, senang juga di situ. Gitulah tadi semua. Kamu ridho di situ, nggak ridho pun di situ. Di titik itulah ini yang harus kamu rasakan tadi semua. Mari katakan fal qalbul la yanamu wa la yamutu bal masgulun alaminan naumi ada wal yaqdati wasolatul qalbi ada bihayatil qalbi bila sautin wala kiamin wala apa namanya kuudin ya bahwa yukhalitullah biqaulihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ ada lillah, ada billah. Di mana posisi lillah, di mana posisi billah, kamu harus mengerti. Lillah itu bukan lil illah. Ya, bukan karena Allah disuruh sholat, akimi sholat, bukan kamu yang berdiri, Allah yang berdiri gitu loh. Itu juga lillahnya jangan diartikan kamu sholat ya tetap saja sholatnya ditolak. Fawailul lil musallin. Karena kita ini makhluk mati, dohir badan ini. Maka hidupnya badan ini harus dikawinkan dengan hidupnya ruh. Maka itu tidak boleh dipisahkan syariat dan hakikat. Itulah yang disampaikan Imam Ghazali. Kalau kamu ada orang yang berpikir tanpa tasawuf, fasik. Orang yang tasawuf tanpa pikir, zindik. Mana ada manis tanpa gula. Mana ada kenyang tanpa nasi. Nah inilah yang harus dipahami. Maka kalau ingin bahagia dohir dan batin, Masur Rahman, kawinkan dohiron wa batinan. Ada surga untuk tubuhmu. Ada jannatul ma'wa untuk tubuhmu. Itulah kenapa perjalanan kata Abah dari mulai Muharram sampai Zulhijjah. Maka di Rajab itu kamu harus mulai ruhmu dihidupkan. Sya'ban jasadmu adalah sebagai apa namanya Rasul kan bulanku, berarti badanmu itulah Muhammad itu. Maka sholawatlah di situ. Maka ada amaliyah yang Abah suka ajarkan, baca sholawat apa saja yang kalian kenal, tiupkan pada tangan. Sholli ala Ahmad, sholli ala Muhammad, kul huwallahu ahad. Satukan Ahmad dan Muhammad. Ahmad dan Muhammad itulah yang disebut dengan insan. Tadi semua ya. Adam itu adalah gabungan tadi. Allah dan Muhammad, Adam tuh. Makanya Adam, alif, dal, mim. Allah, dalil, Muhammad, wujud pada Adam. Maka di tubuh Adam kamu bisa menyaksikan syariat lewat fi'il Allah, lewat gerak tubuhmu. Jadi yang sholat bukan kamu hanya menyaksikan fi'il Allah tadi. Maka kamu menyaksikan Muhammad adalah tadi. Narun pada saat berdiri, tasjidnya adalah maka kamu begini, takbir, penyerahan. Kembalikan kepada nur. Berdirilah menjadi nar, alif, jalal gitu loh. Alifnya lapan Allah, rukulah, lam awal lapan Allah. Sujudlah, lam akhir lapan Allah. Duduklah, itulah hu. Itu disebut Muhammad Majaji. Jangan mati sebelum kamu bertubuhkan Muhammad. Kan hanya Muhammad. Karena semua alam ini berasal Muhammad. Nur Muhammad semuanya. Tapi secara syariatnya diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Itulah baginda Nabi Muhammad, contoh manusia yang sempurna adalah merupakan basarun lakal basar. Basar tapi bukan basar biasa. Itu maksudnya kamu pun sama. Sama saja. Tadi semua. Jadi bukan hanya untuk beliau. Beliau itu rumah contoh. Tadi semua. Beliau rumah contohnya, kita harus contoh gitu loh. Tadi. Maka inilah sekarang ini manusia malah kebalik, jalan pada Tuhannya, jalan sendiri, yang sholat sendiri. Ya gimana? Nabinya sendiri sholat dijalankan, subhanallah, di asyra bi abdihi, bukan alhamdulillahilladzi syara bi Muhammadin. Tadi semua. Kalau Allah nyuruh kamu sholat dengan jasadmu, pasti diganti alhamdulillahilladzi syara bi Muhammadin gitu. Tapi enggak, ini subhanallah di asyra bi abdihi, siapapun dia yang melakukan sebagaimana Muhammad menjadi hamba gitu. Siapapun kamu sama akan dimi'rajkan. Karena yang memi'rajkan itu Allah. Maka jangan tahu di mustahil kita. Iya. Jangankan tubuh Muhammad sendiri kalau nggak dijalankan mustahil. Ini orang kadang-kadang tadi. Nabinya nyontohin sholat, kita sholat. Nabinya nyontohin ini.
Tadi semua harusnya nabinya nyontoin mi'raj, kita pun harus mi'raj. Mi'raj itu kan untuk meningkatkan kebahagiaan kamu, meningkatkan kesadaran. Cuma mi'rajnya jangan dipahami dongeng, gitu loh. Menceritakan mi'raj hanya terus dari sisi syariatnya, hanya terus dibuat jihad syirik lah, kata Abah. Berapa banyak kau melaksanakan Isra Mi'raj tadi, yang nyumbang duitnya, yang bikin acaranya, yang ceramahnya. Selama kamu berkata Nabi Muhammad pergi ke langit, ditunjuk tadi semua seolah-olah Nabi Muhammad itu makhluk yang hina, begitu jauh dengan Allah. Itulah kehinaan. Bikin asal Isra Mi'raj seperti sedang menghinakan Rasulullah dan Allah. Berarti sudah menolak 8 ayat dalam Al-Quran. Allahnya sendiri mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni, Pak ini qarib, bukan hanya lagi qarib tapi qarib. Terus kamu gambarkan Rasulmu yang agung seolah-olah makhluk yang paling hina. Sampai untuk ketemu Allah, naik buruk, kamu gambarkan dengan kuda. Tadi semua, ya. Coba, marilah mulai sekarang ini, kita ini agama itu dengan akal. Tadi semua, ya. Jadi pahami, ya. Jadi kita ini sudah berbelok jauh, sahabat. Tadi semua. Maka inilah Abah disuruh ngomong oleh teman-teman. Tadi semua. Ini waktunya dibuka, karena Allah sudah buka Facebook, Allah sudah punya Google, Allah sudah buka Instagram, Allah sudah buka GPS, Allah sudah buka teknologi AI. Berarti hari ini tidak ada lagi ilmu yang disembunyikan. Ya, tidak ada lagi ilmu yang kamu umpatkan, tidak ada lagi ilmu yang tidak boleh dibuka karena Allah sendiri. Maka kalian silakan cari di YouTube, ya, cari di Google, cari di apa, ya. Semuanya adalah setiap hari adalah dipertontonkan oleh kita dengan sekarang kebangkitan spiritual. Tadi. Silakan kalian para fuqaha bertahan kayak apapun, Allah tetap akan tunjukkan siapa dirinya. Inilah ya. Maka disinilah yang saya tahu. Qadir mengatakan ada sholat, ada apa namanya ya, bihayatil qalbi bila sautin wala qiyamin wala qu'udin. Adalah sholat hati lakukan dengan hidupnya hati tanpa suara, berdiri dan duduk selalu berhadapan dengan Allah. Itulah sholat. Itulah kata sholat, perintahnya aqimis sholat. Aqoma yuqimu iqomatan di mana mutaadi, berarti apapun yang selama kamu sadar itulah sholat. Pegang itu. Tapi jangan di situ doang. Karena kamu punya tubuh. Tubuh kamu punya kepentingan, keinginan. Maka sambungkan syariat dan hakikatnya. Maka itu tubuh melihat fiilnya, hati melihat asmanya, ruh melihat sifatnya. Sesungguhnya tujuannya adalah zat. Tadi, zat Allah. Walaupun Allah berfirman, ini ada yang bertanya lagi ke Abah, bukannya kita tidak boleh mempelajari zat Allah, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Iya, karena tidak akan mungkin kamu sampai kepada minyak keletik, kamu harus ketemu dulu dengan daging kelapa. Nggak mungkin ketemu daging kelapa, kamu buka dulu batoknya. Maka Allah larang, jangan kamu langsung minyak kelapa. Makanya orang Sunda ada bahasa minyak yang sudah dipakai disebut jelantrah. Jalantah ini jalan. Berarti jalantrah itu minyak yang sudah melakukan perjalanan gitu loh. Jadi jangan diartikan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah itu jangan mempelajari Allah. Ya gak mungkin kenal kepada Allah kecuali lewat makhluknya. Siapa makhluk yang paling utama dijadikan alat untuk mengenal Allah? Ya tubuh kita manusia. Karena kita punya jiwa. Semua makhluk punya ruh tapi tidak punya jiwa. Tapi kita punya jiwa dan ruh. Bahkan kita punya badan yang indah. Dari nur jamalillahnya Allah. Diciptakan dari nur Muhammad yang paling sempurna. Tubuh kita ini. Maka wangikan tubuhnya, wangikan juga ruhnya. Abidkan jasadnya, arifkan ruhnya. Tadi, abidkan badannya, zuhudkan, zahidkan. Adalah ruhnya. Tadi semua. Supaya kamu bahagia dohiron wa batinan. Sahabat. Ya walaupun memang Tuan Abdul Qadir pun mengatakan hanya 2% yang bisa bahagia dohir dan batin. Hanya 2%. Tapi tidak apa-apa. Syirul Asrar pun mengatakan begitu. Allah pun mengatakan qalil, sedikit. Tapi tidak apa. Ya, periode ini kamu ya yang juara kelas kan juara itu cuma 3 saja. Juara 1, juara 2, juara 3. Yang bawahnya biasa-biasa saja. Ya lulus tapi biasa-biasa saja. Nggak apa-apa. Tapi semuanya harus lulus kan, karena semuanya itu makanya nggak ada syariat saya mah syariat ya nggak bisa.
berarti kamu adalah hanya bagian kelapa itu baru sabutnya saja. Kalau libatkan duren itu baru kulitnya saja. Yang kamu cari itu adalah buah duren. Dagingnya iman. Tapi iman pun, buat apa kamu beli duren besar, dagingnya tebal, warnanya kuning, begitu dimasukin, nggak ada rasa durennya. Karena di penghujungnya adalah rasa. Itulah ihsan. Maka itulah tubuh kita dibagi 3. Jasad, hati, dan jiwa dan ruh. Itulah kenapa shin itu ada 3 gerigi. Islam, alif, shin, lam, alif, mim. Islam dari kata aslama. Orang yang Islam itu yang sudah shin. Maka tadi, orang yang sudah shin, maka di sini ada tulisan syakaro. Artinya dohirnya, badannya, hatinya, ruhnya sudah satu. Shin, syakaro. Syukur. Tapi kalau seandainya baru syariat 1 gerigi dari shin, itu bukan shin namanya. Belum Islam. Karena yang disebut kelapa adalah sabut kelapa. Sabut kelapa itu bukan kelapa, namanya sabut kelapa. Yang disebut kelapa itu bukan batok kelapa, namanya juga batok kelapa, bukan kelapa. Yang disebut daging kelapa itu bukan kelapa, daging kelapa. Yang disebutkan minyak kelapa itu bukan kelapa, minyak kelapa. Yang disebut kelapa itu 1 bulat, maka kamu menyebutkan, tidak lagi menyebut sabut, tidak lagi menyebut batok, tidak lagi menyebut daging, tidak lagi menyebut minyak. Kamu udah sebut, apa itu? Kelapa. Itulah Islam. Itulah Islam itu harus ketemu dengan shin. Shin, alif, siapa menuju pada Allah harus ketemu dengan shin. Siapa shin itu? Ala yasin habibillah. Ala toha rasulillah. Ada selalu setiap zaman ada shin dan toha. Nah inilah kata Abah. Berguru secara ruhani itu harus ketemu dengan shin dan toha. Kalau nggak ketemu dengan shin nggak toha, nggak bisa balik pada alif tadi. Wallahi ma wasola man wasola illa bisohbati man wasola sohbah. Satukan. Tethering. Masuklah pada hotspotnya. Supaya kamu setrum, kamu kuat tadi semua. Hari ini kan kamu WA itu nggak bisa doa, nggak bisa terkirim gitu kan tadi. Dikirim contreng 1 terus. Nah pernah contreng 2, apalagi biru. Nah gitu. Jadi jangan aneh, kamu doa 1 miliar kali pun, kamu tulis WA doa permohonan katakanlah kepada orang kaya 1 juta kali, tapi nggak terkirim. Bukan salah orang kaya itu, bukan salah Allah, bukan Allah terhijab, HP-mu terhijab oleh kuota. Kamu nggak punya kuota. Nah inilah butuhnya bertemu dengan guru ruhani. Kata Abah, kalau guru fikih silahkan kamu ngambil dimanapun boleh. Tapi guru ruhani itu harus nyambung. Harus nyambung tadi semua. Ya. Maka Abah salut ada bapak-bapak, kakek-kakek dari beberapa pulau sama nenek-nenek yang sudah umur 80 tahun. Sampai dia tidak tahu alamat Abah. Yang penting dia yakin ingin ketemu Abah. Dia berangkat, saat kaget jam 1 malam ada kakek-kakek usia 80 tahun dan nenek-nenek. Berdua. Dia sampai itikonnya, saya biarpun mati di jalan, yang penting saya harus ketemu begitu. Itu menggambarkan sebenarnya bahwa sesungguhnya bahwa menyatukan frekuensi itu penting. Kan tadi semua masing-masing ada hotspotnya. Kan gini Pak, Bapak hanya 1 nomor saja untuk, kenapa ada PIN, personal identify number gitu. Nah, kita akan punya nomor yang sama, bahkan kita dengan Allah pun kan Abah sudah ceritakan, punya nama yang satu. Nama yang disepakati berdua, sebelum ruh kita ditiupkan. Ada nama berdua dengan Allah. Nah ini harus dikenali. Tidak bisa kamu, maka ditanya oleh Allah nanti. Allah hanya tahu nama itu nanti. Nama yang kamu sepakati bersama dengan dia. Abah sudah sering jelaskan tadi semua. Ya. Maka itulah, maka dikisahkan ya Nabi Muhammad dengan Malak Jibril itu kan dengkul ketemu dengkul, jidat ketemu jidat, dada ketemu dada. Nah itu sohbah itu, satukan tadi semua. Ya, jadi pahami ya. Jadi siapa yang bertanya tadi ya tadi semua. Nah kalau untuk ketemu Abah semua nggak usah, kalian nggak usah malu, nggak usah malu tidak bawa apa-apa, tidak usah malu nggak punya duit, nggak usah malu. Kalau kalian memang niat. Ya tadi semua ya. Karena dari Jambi mereka itu datang bahkan nggak tahu alamat Abah. Pokoknya ke Pulau Jawa aja dulu, coba itu luar biasa. Hanya sampai juga tadi semua. Seorang petani dari Bangkalan, dari Pamekasan datang ke sini naik motor. Tadi semua. Mendingan motornya itu apa namanya isi bodong tadi semua. Sesungguhnya.
Nah inilah kadang-kadang kita ini tidak apa ya. Nah dikatakan di sinilah faida istama salat apa namanya salat tak apa namanya salat tani ya adalah bila dua salat ya faida istama as salatani dohiran wa batinan faqad adalah tammatis salatu wa ajruha adimun tadi semua bil ala kurbati biruhaniyati wad darajati bijismaniyati fayakunu hada musalla abidan fil zahir wa arifan fil batin. Itulah abid jasadnya arif. Orang arif pasti abid, orang abid belum tentu arif. Maka itulah kenapa Syekh Athaillah menjelaskan ada dua golongan. Silakan kamu di golongan mana. Maka kata Abah yang kalian yang menonton channel Abah bijaksana. Karena Abah buka itu hakikat. Ya, kalian bisa sebenarnya walaupun begitu ruh kalian itu sudah hakikat dari dulu. Oh, udah ngobrol sama Allah kok. Nah inilah orang-orang sekarang yang akhirnya menjadi iblis yang melarang orang untuk mendekat pada Allah dengan alasan belum waktunya. Emang kamu tahu umur kamu tuh kapan mati? Gitu kan tadi. Sampai Allah nyuruhnya wasyari'u ila magfirati bergegas semua. Ini dibikin kelompok, oh ini mubtadi, mutawasid, muntahi, ini am, ini khas. Itu kepada jasad, ilmu dohir. Tapi ilmu ruh tidak ada. Semua orang berasal dari Allah. Bahkan sudah mengenal Allah dari awal. Cuma lupa, tertutup dengan jasad. Sebetulnya begitu jasad ini dihilangkan, kamu nggak usah belajar ilmu apapun, sudah ada ilmu laduni batin itu. Sebenarnya. Dari awal pun waktu Allah tiupkan pada diri kita, faida sawaituhu wa nafahtu fihi mir ruhi itu. Ruh itu bersama dengan tadi. Dengan ilmunya, 7 sifat ma'ani, 7 sifat maknawi, segala di situ. Kudrat, irodat, hayat, ilmu. Bahkan dengan kekayaannya, Goniyun, Al-Mughni, Ar-Rozak. Semua ada di situ. Paket komplit kita ini. Ditiupkan oleh Allah. Maka itulah Nabi Adam, malaikat akhirnya bertasbih pada Allah, memuji Nabi Adam. Pada saat patalako Adama, kalimatul Rabbi, patalako Adama, ditalkinkan, dibaiatkan, seolah-olah. Maka Adam mengerti segala. Nah itu, kita pun sebetulnya sekarang pun bisa ngerti segala. Bahkan bukan hanya ilmu dohir, bukan hanya ilmu agama, ilmu hadis, ilmu Quran, tafsir, bahkan fisika, kimia, biologi, segala ilmu dibuka oleh Allah. Coba percaya nggak? Tadi bahkan kamu udah bisa bahasa. Tadi. Makanya kalau tamu Abah di sini ke orang Jerman, Abah ngomong Jerman, orang pada bingung, loh kok Abah ngomong Jerman sih? Gitu kan tadi. So. Ada tamu Perancis, Abah ngomong Perancis, oh Abah ngomong Perancis sih, gitu kan tadi. Allah, bahasa Allah semuanya. Tadi. Kalaupun nggak ngerti silakan mereka ngomong apa, tapi kita akan ngerti maksudnya. Baca Quran kayak apapun, kamu akan ngerti maksudnya. Karena firman itu firman Allah. Dan Rabb yang meliputi dirimu akan memberikan makna ke dalam hatimu. Sebenarnya. Maka ilmu itu bukan dari luar, kata Abah. Saat kata Tuhan Sabul Qadir, 1.000.000 kitab yang kamu aji itu hanya sebatas pengetahuan. Maka tadi, orang sekarang ini hanya ngerti ilmu bahasa Arab, dikira udah jadi ulama. Ngerti ilmu nahu, sorob, mani, bayan, mantek, dikiranya udah ulama. Oe ulama, ula itu kata ular tadi semua. Ular cai. Tadi. Yang merasa jadi ulama air, jadi ular air, kata tadi semua. Oe ulama tadi semua. Inilah sekarang sudah berubah. Akhirnya pakailah baju yang macam-macam, bagis, pakai tongkat, pakai apa gitu kan tadi semua. Muncullah orang tertipu dengan dohirnya. Padahal batinnya kosong. Tidak ngerti apa-apa. Kenapa Abah tahu begitu? Karena ribuan ulama yang ke sini. Yang ngaku, cuma sayang. Tadi mereka kadang-kadang masih suka ada munafiknya. Bah, nanti jangan bilang saya udah ke sini ya. Bah, jangan bilang saya udah ngamalkan ilmu Abah ya. Coba, kata saya, kenapa kamu tidak mau jujur dengan hidup kamu? Apa yang kamu banggakan dengan ilmu kamu itu? Kamu baru belajar ilmu bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahkan Nabi Muhammad juga nggak ngajarkan kok. Kenapa kamu bangga-bangga dengan ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu mani, bayan, mantek, ilmu manusia yang tidak diajarkan oleh Rasulullah padahalnya dari sesungguhnya. Karena adanya ilmu itu pun dari Nur Muhammad awalnya. Coba orang sekarang ngikut-ngikut.
Apa yang diajari orang pertama kali dari Allah. Inilah persoalan tadi semua. Ya, makanya tadi, kenapa belajar ilmu berkisah, kamu baca kitab tentang sabar, kamu ngasih, memang kamu nggak bisa sabar membaca kisah sabar. Kamu tidak bisa syukur membaca kisah syukur. Syukur itu harus dilatih, sabar itu harus dilatih, soleh itu harus dilatih, dermawan itu harus dilatih. Nggak bisa ngisah orang, wah kayaknya dongeng. Wah ini ada kisah orang soleh, dermawan. Kamu nggak dermawan. Karena tubuh kita ini nggak ada bedanya, harus dilatih tubuh kita ini. Naik sepeda latihan, naik motor latihan, masak latihan, berumah tangga latihan. Itulah kenapa kata Abah, hidup ini harus diulang. Dan Allah mengatakan ratusan ayat, kamu akan diulang sebelum kamu siap, akan dibawa ke neraka, supaya kamu merasakan neraka untuk membawamu ke surga. Neraka bukan sesuatu letak geografis, tapi bagaimana cara membuat kamu adalah ditarik ke bawah, supaya kamu merasa sadar. Maka di Jawa Barat ada lagu terang-terang, kolentrang, silondok paeh, nunutan, tikus rukana, durukan, mesat gobangka, buyutan. Jadi segala musibah, masalah dari anakmu, dari keluargamu, dari tetanggamu, dari dirimu sendiri, itu adalah neraka untuk membawamu ke surga. Maka orang yang sehat itu yang sudah belajar dari sakit. Maka dia akan jaga karena ngerti. Tadi semua orang yang berhasil itu orang yang pernah gagal karena dia belajar. Itu gagal, sakit, neraka itu. Yang tidak sejalan dengan nafsumu disebut neraka sebetulnya. Untuk apa? Bukan untuk nyiksamu. Dan bukan untuk mengujimu, untuk mendidikmu. Supaya kamu sabar, syukur, ikhlas, ridho, zuhud. Akhirnya kenal dengan Allah ujung-ujungnya. Barulah takhallaku bi ahlakillah. Melahirkan sifat Allah. Nah sekarang sifat Allahnya yang goni, yang nggak diikuti, kayanya Allah tuh kaya. Mugni, Allah tuh goniun. Bahkan Allah itu qiyamu binafsihi, dia berdiri sendiri, nggak butuhkan apa. Maka Allah kalau bikin sesuatu ya dari dirinya. Seperti ayam, telur, tiba-tiba dari mana paruhnya ada. Di telur itu hanya putih dan kuning, tapi muncul ada paruh, ada bulu, ada kukuan. Coba. Itulah Allah. Sama pada saat Allah menciptakan kita dari nutfah. Laqad khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Tuh. Dari nutfah yang bersatu antara tadi. Falyanduril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Digabungkan dua tadi semua. Ya, dohir wa batin. Selalu begitu. Dohir, batin. Manis, gula. Asin, garam. Api, panas. Cili, pedas. Mecin, gurih. Semua rasa. Tadi semua. Kamu beli duren, bukan beli cangkang duren. Bukan beli daging duren. Tapi yang kamu cari, rasa duren. Kamu menikah, rasa daging, rasa bini. Tapi rasa itu nggak ada tanpa daging. Daging itu nggak ada. Kalau seandainya kamu telanjang, mau nggak perempuan telanjang di jalan? Ya nggak bisa. Maka disitulah kesatuan itu adalah syariat, tarekat, hakikat. Badanmu, hatimu, jiwamu. Apa ruhmu. Maka tiga itulah shin. Islam alif, shin, lam alif. Ini kata aslama. Serahkan semuanya itu pada Allah. Serahkan. Maka dibagilah dua kelompok manusia nanti. Ada abid, ada arif. Ada abid, ada zahid. Tadi semua. Silakan kamu mau dibawa ke mana. Tapi semuanya harusnya adalah kembali pada Allah. Ingat itu. Semua makhluk itu innalillah. Semua milik Allah. Tadi semua. Dan semua inna dan sesungguhnya milik Allah. Ilaihi kepada Allah roji'una dikembalikan. Tapi kita tidak bisa kepada Allah kecuali dengan Allah. Tapi kembali dengan Allah syaratnya tadi. Matikan dirimu yang dohir. Kalau kamu sudah matikan diri yang dohir, kamu akan diurus oleh Allah. Itu masalahnya. Jadi mematikan diri itu bukan berarti untuk mematikan dirimu. Maka tadi umat Nabi Musa bertanya, Musa, ya Allah, umat saya ini gimana cara tobatnya? Akhirnya wa'id qala Musa ya qaumi, itu perintah Allah. Wa'id qala Musa ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum. Kembali. Dengan cara apa ya Allah? Faktulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Bunuhlah keberadaan dirimu supaya aku bisa mengurusku. Wa may tawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Kamu nafikan diri dohirmu, maka ini orang sibuk saja mengurus jasadnya. Itulah sampai Imam Jalaluddin Al-Malibari itu taubat menulis kitab Fathul Mu'in.
Kamu nggak ngerti, coba cari kitab yang kecil Salalimul Fudal yang syarahnya ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Taubat, ditegur oleh gurunya, hei Janudin, jangan jauhkan umat dariku, dari Allah. Dengan ngurus aja semua, tangan dicuci. Bagaimana hayu haja, udah jelas ada yang cool, kamu juj aja, udah juj, bikin sub juj, akhirnya orang itu hidupnya di dunia sekarang hanya ya juj dan mak juj. Cari yang dicari juj terus. Kapan kamu coolnya? Abah katakan jujur saja, kata Abah, betul fikih itu menjauhkan dari Allah. Yang kamu urus dohirnya, malah kamu asyik-asyik dengan dohirnya. Tadi semua, tapi ruhnya kamu nggak nyambung. Terus apa itu? Bukan sholat namanya. Casing HP-nya kamu urus, kasih kasih kantong lap terus semua, diwuduin terus, tapi ruhnya nggak nyambung. Terus buat di mana kemuliaannya? Harusnya dua-duanya. Tidak boleh. Demikian pula, jangan juga yang sudah di dalam, wah mentang-mentang badannya biarin saja dah. Tadi semua, nggak usah disetuk nggak kasih kuota, nggak usah dikasih baterai, enggak, dua-duanya harus diurus. Itulah kesempurnaan. Dohiron wabatinan, kawinkan jasad dan ruhmu. Itulah ada baiat. Innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Nah itulah kenapa Tuhan Syaitan pun mengatakan kaumun aqamahumul haqqu lihidmatihi wa qaumunih tassahum bimahabbatih. Ada kaum yang Allah tegakkan untuk melayaninya, itulah seorang abid. Ini jasad si abid nih. Tapi ada juga yang disebut wa qaumunih tassahum bimahabbatih. Ada kaum yang untuk mencintainya, yang melayaninya dan mencintainya. Tadi seorang abid mencintai Allah, seorang abid melayani Allah, seorang jahid mencintai Allah. Yang mencintai Allah, lebih-lebih melayaninya. Karena kalau sudah ada yang udu, pasti buat tubuhnya juga ada ayyadayu ayyidu. Jadi kamu jangan terlalu pusingkan kebutuhan ini sebenarnya. Bersihkan saja, bersihkan saja, bersihkan saja. Tapi yang paling penting adalah ruhmu harus arif. Karena kalau ruhnya sudah arif, maka tubuhmu adalah akan ngikut. Kalau sudah ada yang udu, kembali, fitrah, maka buat tubuh ada ayyadayu ayyidu, ada luluberan, ada lebaran, leburan, laburan, di penghujungnya kamu, tubuhnya dapat luluberan. Maka selalu dikatakan adalah ad-dohir mir'atul batin. Kebahagiaan dohir, cerminan kebahagiaan hati. Berarti kalau begitu, tubuhnya sekarang masih belangsak, masih susah, berarti belum beres itu ruhnya. Ruhnya belum beres. Karena Allah tidak punya. Bahkan di Quran pun Allah tidak menciptakan miskin. Allah menciptakan senyum dan ketawa. Allah menciptakan hidup dan mati. Allah menciptakan laki dan perempuan. Kata Allah surat An-Najm. Maka itu penting paham itu surat An-Najm. Supaya kamu sampai pada Sidrah Al-Muntaha. Karena di samping Sidrah Al-Muntaha. Kesadaran di penghujung itu ada Jannatul Ma'wa. Tuh. Surga untuk ruh jismanimu. Di sini. Dipan dari emas. Bidadari. Semua hurun in, kursi yang itu hurun in, kursi yang bagus, mobil yang bagus, taman yang bagus. Itulah makanya kenapa sudah dikaitkan cur-cor cai, buah tinggal makan, baju tinggal make. Karena dari awal pun pada saat Adam bahasanya ruhmu lah Adam itu sebenarnya. Wa in qulna ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Zauj itu bukan istri, tapi pasangan dohir dan batin. Hei, ruh dan jasad gitu tuh. Ayat itu sebenarnya diartikan. Wa in qulna ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadah. Coba kemudian Allah mewala taqrabaha di sajarah, manusia mendekati buah di tadi semua. Apa yang dikejar-kejar oleh tubuhnya terus tadi semua. Nah, ini melupakan yang sesungguhnya pemilik yang sejatinya Allah tadi semua ya. Maka di sini dijelaskan kaumun aqamuhumul haq. Kaumun aqamahumul haqqu li hidmatihi, ada kaum yang meletakkan untuk khidmat kepada Allah, melayani Allah. Jadi seorang abid. Tubuh kita lah yang khidmat untuk melihat fiilnya, berkata untuk melihat kalamnya. Tadi semua, ya. Tapi jangan lupa juga diri dohir nggak diurus tadi semua. Maka itulah baginda Nabi mencontohkan badannya harus sehat, ruhnya harus sehat. Karena al-aqlu salim fil jismi, akal yang sehat itu pada tubuh yang sehat. Maka Nabi menyuruh kita olahraga dan lain sebagainya. Makanannya harus bergizi, bervitamin. Karena berpengaruh. Maka kata Abah juga, umur kita ini tergantung casing ini. Kalau casing ini bisa 1000 tahun, 1000 tahun karena mati itu nggak ada.
Sementara diri kita yang sebenarnya adalah ruh. Dan ruh itu tidak mati. Al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqo. Yang mati itu jangkangnya. Maka tadi mati itu oleh kamu umur itu. Bisa dipanjangkan, dipunungkan umur itu. Kalau kamu beli sendal sama teman kamu dua, sama-sama merek Bata, yang satu dirawat, ya lebih lama umurnya. Masa kamu nggak menyaksikan HP? Kamu beli HP dengan adikmu bareng Samsung, setipe, tapi rusaknya kan duluan mana? Tergantung siapa. Nggak ada yang salah dengan SIM card, dengan ruh. Gitu. Yang salah, Abah belikan dua buat anak perempuan, sama-sama Samsung, tipenya sama. Yang satu, setahun dah rusak keluarnya. Ganti lagi casingnya. SIM cardnya itu lagi dimasukin. Itu sebetulnya Allah sedang ngasih kabaran pada kamu. Ruh kamu itu nggak mati. Cuma kamu hanya, kalau belum rojiun padaku, belum dikembalikan karena kamu belum punya PIN aku, personal identifying number. Karena tadi Pak, ini sesungguhnya punya nomor. Kenapa di dunia ini kita diajarkan buka brankas pakai nomor? Kalau nggak tahu kode rahasia nggak bisa buka. Inilah kenapa kamu harus ketemu dengan guru rohani itu. Karena dia bisa membukakan PIN kamu. Bank ngasih PIN pada kamu. Nggak, semua ATM bisa kamu ambil. Hanya yang tahu nomornya saja. PIN. Personal identifying number. Nah, kita pun harus punya PIN dengan Allah. Personal identifying number. Satu saja satu frekuensi kamu nggak dengar radio. Itu sudah hilang siarannya. Padahal Allah terus-terusan siaran. Kenapa hari ini Allah nggak siaran tentang bagaimana membuat dirimu kaya, membuat diri kamu bahagia? Karena kamu tidak mendengar suara Allah. Karena kamu tidak kenal kepada, tidak punya channelnya Allah. Sekarang yang tidak sejalan dengan frekuensi Abah Setu, nggak nonton Abah Setu sekarang. Padahal di HP yang sama, di frekuensi yang sama, di elektromagnetik yang sama, dari pemancar yang sama, yang sejalan saja. Itulah butuhnya nyambung. Magicom nggak nyambung dengan listrik, beras kayak apapun bagusnya tetap nggak jadi nasi. Ingat itu. Kulkas beberapa pintu sekalipun, mereknya bagus sekalipun, nggak nyambung dengan listrik, nggak jadi es batu. TV bagus 100 in sekalipun, tapi nggak nyambung dengan setrum, nggak keluar gambar. Tapi hati-hati, bukan setrum yang salah. Terkadang yang salah rusak TV-nya. Yang salah yang medikomnya. Yang salah adalah kipasnya rusak. Nah, demikian pula dengan kita. Bedakan antara jiwa dan ruh. Tadi semua. Yang disebut jiwa. Kenapa kita disebut jiwa nafs? Karena kita itu adalah seumpama tadi kemudian kipas, kulkas. Nah, terkadang yang rusak itu ininya. Inilah yang dikatakan la hijabaka illa biwujudika, kata Syai'illah. Hei, kata PLN, kata setrum. Magicom. Setrumku tuh ada terus. Yang rusak tuh kamu, yang harus dibenerin kamu, gitu loh. Tadi semua. Cek dulu apakah mungkin kamu nggak rusak, tapi nggak nyambung. Satu. Makanya kalau kamu menemukan lampu nggak nyala, kemungkinan dua. Satu, memang dari pusatnya dimatikan. Kamu tuk-tak kayak apapun tidak akan nyala. Dari setrumnya dari pusat adalah nyala, tapi kamu matikan on off stop kontak. Maka ya Allah, segala sesuatu kalau bagi orang ma'rifat pelajaran untuk pulang pada Allah. Segalanya. Kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu pintu mengenal Allah. Hanya dari stop kontak saja melihat Allah. Tadi semua. Hanya lihat lampu hidup dan mati pun bagaimana hubungan kita dengan Allah. Jadi bisa, kalau lampu mati itu bisa dua hal atau tiga hal. Pertama, berarti tidak ada. Allah mematikan dari pusat. Maka kamu tuk-tak kayak apa, dokter tubuh, tidak ada kamu, wah udah nggak bisa. Tadi semua, karena dari pusat. Tapi ada kalanya tidak dari pusat. Yang rusak itu dari lampunya, stop kontaknya kamu nggak nyalakan. Itulah butuh guru rohani, itu adalah menyambungkan tadi stop kontak, on off. Kebanyakan manusia ini masih off. Itulah yang disebut manusia tidak sadar. Manusia tidak sadar itu sedang off. Kan tadi Allah sudah mengatakan pada saat kita terlahir itu dalam keadaan off. Kan Allah sudah ngobrol sama kita pada saat ruh ditiupkan, nafahtu fihi mir ruhi. Di situ. Kemudian kata Allah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Kenapa kamu tertutup kepadaku hari ini? Allah mengingatkan kisah waktu kita diciptakan di awal. Kaifa takfuruna billah. Kenapa kamu sekarang tertutup dengan aku? Itu loh.
Kafir itu jangan selalu kafir itu Hindu, Buddha. Ini kan orang Islam nih kalau baca Quran baca kafirun, kuliah ya kafirun. Hai orang tertutup, siapapun kamu Hindu, Buddha, Islam tertutup kafir. Makanya kata dulu kafirnya dewe nggak digateke. Nah itu tertutupan diri. Maka kenapa kafir dikaitkan dengan syukur? Lain syakartum, walain kafartum. Tuh terbuka dan tertutup. Siapapun, agama apapun. Walaupun jidat kamu udah nong-nong sujud, tapi kamu nggak kenal dengan yang siapa yang kamu sujudi, kamu hanya dapatkan sejadah. Tadi semua, ya, hanya dapatkan saja sholatnya sampai di sejadah, pergi hajinya hanya sampai ke Baitullah, nah, gitu. Jadi tamu Allah aja seumur umur. Kapan ketemu yang punya rumah? Tadi. Inilah yang harus dipahami tadi semua. Jadi kalau seandainya stop kontak berarti satu, setrum aliran tidak ada. Yang kedua, bisa jadi kamu belum disambungkan. Magicomnya sih baru, tapi kamu belum colokin gitu loh. Udah dicolokin, kamu belum pijit on. On kan. Itulah, bertemu dengan guru rohani itu di on kan. Yang kata Allah tadi, innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'unallah. Kalau Tuhan tadi, sesungguhnya innalladzina orang-orang yang mengambil baiat dari dirimu ya Muhammad sama dengan mengambil baiat dari diriku. Dan shin itu juga ada sekarang. Tidak harus mengambil baiat dari guru rohani. Untuk di-on-kan. Kan tadi kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Kamu tuh dulu mati. Fa'ahyakum, aku hidupkan. Summa yumitukum, pada saat masukkan dia ruh ke dalam tubuh kita, mati lagi kita secara hakikat. Maka itulah manusia begitu lahir kehilangan kesadaran. Nggak tahu lagi siapa dirinya, dari mana dirinya. Padahal kalau kamu udah ngerti, kamu akan tahu bahwa sesungguhnya kamu tuh udah berulang-ulang. Ya, bagi orang-orang kayak grup Abah itu sudah mengerti. Kita ini asyik ngobrolin gitu. Ya tadi semua kita mengobrolin kisah zaman ini gitu kan tadi. Karena kita bisa ada time tunnel tadi semua. Ada black hole, ada pink hole tadi semua. Ada white hole yang kita bisa masuki lorong waktu. Itu orang barat udah ngerti the time tunnel. Tadi semua. Itulah tentang Mi'raj sebetulnya. Tadi semua. Lorong waktu yang bisa kamu tembus ke belakang ataupun ke depan. Kita bisa asyik di situ. Karena akhirnya manusia nggak ngerti surga, nggak ngerti barja, nggak ngerti sirot. Timbullah. Akhirnya mereka itu hanya tahu dari apa kata orang. Tadi semua. Inilah persoalan agama di akhir zaman ini, sahabat. Padahal Allah yang dulu adalah Allah yang sekarang. Jadi kaifa takfuruna billah wa kuntum maka tahyakum. Bagaimana cara menghidupkan? Summa yumitukum, matikan lagi dari dohir ini supaya summa yuhyikum. Karena tanpa summa yuhyikum tidak akan bisa kamu summa ilahi turjaun. Jadi intinya kita ini kalau balik pada Allah harus oleh Allah, dengan Allah, bersama Allah, lillah, billah, ma'allah, la haula wala quwata illa billah, inna lillah. Sehebat apapun ibadah jasadmu, tidak ada di sisi Allah. Ingat itu, pahami. Walaupun jidatmu sampai nongkal pecah jidat ini, nggak ada di sisi Allah. Karena ini bukan untuk berhubungan dengan dia. Ini yang harus dinafikan. Yang Nabi Muhammad ditegur, wastagfir lidanbika, ay lidanbi wujudika. Sampai beliau berkata dalam hadis, wujuduka danbud, wujudmu itulah dosa. Maka ada syirik jali pada tubuh, ada syirik hobi pada ini, ada syirik syir pada ruh. Tadi. Jadi dua kaum ini adalah kaumun aqamahumul haq. Akhirnya manusia akan digeret oleh tadi semua ya. Ada orang yang di alam dunia ini ya tadi dalam keadaan sulit tadi semua ya. Inilah yang katakan malam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi qaliha. Barang siapa tidak mensyukuri nikmat, dia sedang melepaskan nikmat. Syukur Islam, alif sin lam alif. Mim ma'rifat. Bismillah, alif titik ba, shin lam alif, mim Allah Rahman Rahim. Kalau kamu sudah kenal dengan Allah yang Rahman yang Rahim, kamu tidak lagi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak takut mati, nggak takut hidup, nggak takut neraka, nggak takut surga, karena semuanya indah. Neraka pun indah. Karena neraka cara Allah sedang tadi, sebagaimana cara Allah membuat masak ikan yang tadi hidup dipotong-potong masuk neraka. Kamu surga kan ujungnya. Orang nerakanya itu tadi karena nggak ngerti tot gacha ya.
Akhirnya dalam kehidupan, karena kamu tidak mengerti tentang siapa dohirmu dan batinmu, malam yukbil alallahu bimulatofatil ihsani, kida ilahi bisalasil imtihan. Barang siapa tidak menghadap kepada Allah dengan halusnya kebaikan Allah, maka ditarik dengan rantai-rantai ujian. Disuksukan, dibikin rugi, dibikin susah, dibikin neraka, bikin masalah. Masalah pada diri, masalah pada anak, masalah pada pekerjaan, masalah. Itu bukan marah. Allah sedang WA sama kamu, supaya kamu balik pada dia. Biasanya manusia, dengan hijab julmania, dengan tadi problem-problem akan mudah teriak, ya Rob, kan begitu. Dulu teman Abah preman namanya Wawan Gondrong, udah meninggal, semoga beliau dirahmati oleh Allah. Datang ke Abah sakit gigi, ya Abah, astagfirullah, Abah doakan sakit giginya terus nih. Ternyata kamu itu hanya baru ingat Allah dengan sakit gigi. Kemarin kamu merasa preman, bertato, gagah, jagoan. Nah ini kayak orang sekarang. Kalau lagi sehat aja kayak jagoan. Ya kata apa, kalau nggak almutu qobladamu tuh, punya ilmu jadi Barsiso, punya harta jadi Salabah dan Korun, punya jabatan jadi Fir'aun. Kurang apa contoh dari Allah? Allah sudah nyuruhnya begitu. Kepada Nabi Musa pun, hei Musa, bilangin tuh mereka yang nyembah sapi buatan si Samiri itu, sembelih mereka. Fatubu ila bari'ikum faqtulu, bunuhlah diri mereka. Jelas saya mau pasirin kalau umat Nabi Musa itu kalau dosa suruh bunuh. Coba, pasirin on itu. Jangan dikira kamu kitab-kitab tafsir itu benar kabeh. Tadi. Dan mereka dibukakan oleh Allah untuk saat itu. Misalnya tafsir 1000 tahun ya. Allah akan membukakan sesuai ayat kauniyah saat itu. Tidak akan bicara tentang mursyid. Sekarang udah bicara mursyid. Kenapa? Karena sudah dibuat GPS-nya, HP-nya. Ngerti hubungan elektromagnetiknya. Sudah ngerti pin number dulu. Ngerti orang itu pin bank. Makanya tadi kata Abah, kalau ngaji itu jangan membaca kisah orang 500 tahun, 600 tahun yang lalu dipakai sekarang. On itu. Tadi. Orang Imam Syafi'i aja 4 mujtahid rubah-rubah. Asalnya ini murid ini. Ganti, pindah. Dia bikin ijtihad. Imam Syafi'i udah punya kaul qadim. Pindah. Jadi kaul jadid. Tadi semua. Imam Hambali. Kurang apa Imam Syafi'i? Bikin mazhab baru. Muridnya begitu. Sampai Imam Hajar Al-Haytami, Al-Asqalani, Imam Rafi, Imam Nawawi, coba kamu baca mereka semua. Hanya lari, ujung-ujungnya meninggalkan Imam Syafi'i juga. Termasuk juga kita pikir, dia Arisalah, Tufatul Muhtad, dari semua, sampailah kepada Ibnu Takrib, Fathul Wahab, Fathul Mu'in. Itu kan tadi yang menulis Fathul Mu'in aja tobat kok. Kamu ini ngajinya, orang Imam Ghazali aja nulis kitab itu tobat ke ujungnya. Terus apa sih sebetulnya karena kalian ngajinya nanggung gitu kan tadi. Gak pernah dilihat penghujung perjalanan mereka itu gimana. Tadi Imam Syaroni sampai Bidayatul Muqtarin apa namanya Tanbihul Al-Muqtarin, menuliskan kitab apa namanya Anwarul Qudsiyah. Tobat dia di penghujungnya. Semua orang itu. Kamu pada saat dia belum tobat, diaji kitabnya sama kamu. Dia hanya sedih belum ketemu dirinya. Ya Allah ya Karim, tadi semua. Nah inilah karena kebodohan taklid buta yang sesungguhnya adalah akhirnya kamu terhijab oleh kebodohan itu sendiri. Akalmu tidak digunakan. Dalil dipaksakan ke akal. Di mana kaidah mantekmu? Kaidah Aristoteles itu. Tadi semua. Kamu selalu berpikir membangun rumah tanpa pondasi. Begitu selalu tuh orang-orang sekarang. Gimana ya saya membuat atap rumah? Tapi pondasinya belum dipasang. Ada tadi. Akal mengalahkan. Dalil mengalahkan akal. Tadi semua. Harusnya. Itulah kenapa agama itu untuk orang berakal. Tadi semua ya. Jadi kalau kita tidak berjalan dengan Allah dengan kelembutannya, kita akan digeret dengan kesulitan. Kan harusnya kamu ini nikmat ya. Maka dikatakan anta khurun lima anta anhu ayusun wa abdun lima anta lahu tamiun. Engkau merdeka dari apa yang engkau tidak harapkan dan engkau ada hamba dari apa yang engkau dambakan. Inilah sifat jasad. Selalu mencari. Harusnya dia kalau sudah mengerti, sebenarnya dia sudah bisa menerima, bukan mencari, sahabat. Ya. Kemudian itulah yang dikatakan juga oleh suatu adalah la tukrihka ta'atu li annaha barazat minka wafrah biha li annaha barazat minallahi ilaika. Jangan engkau bergembira dengan ketaatan sebagai perbuatan dari dirimu. Tapi bergembiralah dengan ketaatan sebagai karunia dari Allah. Fi'il Allah nyata pada tubuhmu. Asma Allah nyata pada hatimu. Jangan benci torikot. Orang torikot.
Torikot itu torik jalan, kamu kemanapun pergi jalan. Nah kalau udah torikot, maka jangan ribut. Maka di sini nggak ada lagi orang nyebut-nyebut nama torikotnya. Udah, kita sekarang di sana di sini Abah udah banyak gabung. Ada Hakmaliyah, Wahidiyah, Sajrajiniyah, Qadiriyah, Naksabandia. 8 torikot kata Abah. Udah, jangan bawa judul. Kalau udah bawa judul selalu merasa ana khairun minhu. Silakan amaliyahnya sesuai dengan amaliyah yang kalian yakini. Yang penting berjalan menuju Allahnya sama. Tujuannya sama, caranya beda. Udah. Nah, kalau mau lihat cara Abah ngikutin Thariqat Qadiriyah Naksabandia, silakan ikuti manakib Abah, khotamannya dan lain sebagainya. Kalau enggak, nggak apa-apa juga. Yang penting tujuannya. Orang sekarang kan suka berantem, berebut tentang cara. Kayak kaki-kaki sama nenek mau mancing. Nek, kakek mau mancing, Nek. Oh, boleh, Ki. Nanti kalau dapat dipepes ya. Kata kaki-kaki, dibakar. Kata kakeknya, dipepes. Kata neneknya, dibakar. Dipepes, dibakar. Akhirnya ini orang sekarang berebut torikot, bagus-bagusan merasa torikot. Tadi semua bagusan bawa jamaahnya masuk paling mulia, jamaah saya ini paling mulia nih, ilmu saya paling benar nih. Begitu. Abah nih sedang ngomong ini bukan sedang ngomongkan Abah paling benar, sedang ngomongkan kenyataan yang harus kita rubah. Jadi sekali lagi jangan tersinggung dengan omongan Abah. Abah menyampaikan apa adanya, gitu loh. Kalaupun tersinggung boleh. Tadi orang tersinggung itu baik, berarti ada ingin dia berubah, namanya tersinggung. Tadi semua, cuma tidak ada perasaan, karena itulah enaknya kalau kita sudah al-mutu qabla tamutu, nggak butuh duit dari orang, nggak butuh duit, nggak mengharapkan kalau kita udah mati. Orang mati itu nggak butuh duit. Maka tadi kalau bisa cari guru itu yang sudah selesai dengan dirinya, kata Abah Hanom. Karena kalau masih rumahnya belum direnovasi, apanya belum di ini, mobilnya juga belum punya, nah itu guru kamu siap-siap tuh kamu tuh. Dia cari-cari akal. Gimana ngakalin murid gua? Itulah kenapa Rasulullah tidak menggunakan istilah guru dan murid, sahabat semuanya. Dan Abah ingin jadi sahabat kalian. Tapi walaupun begitu tetap harus ada disatukan dulu supaya sejalan, searah. Ya, kalaupun nggak ikut dengan Abah silakan. Ada barangkali carilah guru rohani di sekitar kalian yang bisa kalian satukan. Tapi tadi harus yang hidup. Ingat itu. Guru mursyid itu guru hidup. Tadi semua. Sehebat-hebatnya Nabi Muhammad tidak bisa apa-apa hari ini. Sehebat-hebat Abu Qadir tidak bisa apa-apa hari ini. Waktu hidup saja tuh Nabi Muhammad tidak bisa mengimankan Abu Thalib, Abu Jahal. Kamu tuh nggak ngerti-ngerti sih kayak gitu. Karena sesungguhnya amaliyah guru mursyid itu dengan napasnya bareng. Satu napas, satu jiwa, satu ruh, satu rasa. Nah, inilah yang harus kalian pahami. Silakan buka Sirul Asrar nanti bab terakhir ya. Bagaimana kalau sudah Rasulullah meninggal, bagaimana setelah mursyid meninggal ini? Tidak disebut mursyid atau kalau sudah meninggal mah arwah namanya. Karena mursyid itu yang memberikan irsyad tadi semua. Karena itulah bertorikotnya masih syirik, masih bertengger pada makhluknya. Nah inilah. Maka kata Abah di sini, ayo 8 torikot sudah gabung di sini, bahkan 8 mursyid sudah gabung semua. Kita tidak ada lagi mursyid-mursidan. Nah ada mursyid-mursidan. Kita adalah sahabat semuanya. Ayo berjalan pulang menuju Allah. Dengan Allah. Bukan dengan saya, dengan siapapun. Tadi semua. Ya, tapi dengan Allah. Abah hanya mengajak, ayo kembali pada Allah dengan Allah. Bukan dengan siapapun yang ngaku dirinya mursyid. Apalagi kalau sudah ada pakai biaya-biaya itu pasti bullshit itu. Ya, karena udah ribuan yang datang ke sini korban. Udah mengeluarkan puluhan juta katanya, Bang, nggak begini-begini aja. Nah itulah tadi. Akhirnya kalian tertipu sendiri. Ya, itu saja ya. Jadi Abah itu dari dulu juga nggak ada niat untuk live semacam ini. Karena tadi begitu banyaknya korban dari guru-guru rohani yang menduitkan, talqin diduitkan, ini diduitkan, buka latifah diduitkan, buka mata batin diduitkan. Apa itu? Mana ada orang ngajak pada Allah? Katanya ingin membebaskan kemelekatan, malah ngajak kepada kemelekatan. Karena ada sampai tukang sayur, bahasa itu udah ngumpulin duit 50.000 sehari. Belan berantem-berantem sama bini untuk masuk jadi anggota dia. Bayar sekian juta. Sekarang saya ingatnya 22 tahun. Aduh kalau saya bikin modal itu duit tuh. Kan bukannya bebas dari kemelekatan, mah tambah melekat gara-gara 3 juta. Apalagi yang 20 juta. Apalagi yang satu, aduh saya nyesel. Akhirnya bukannya mendekat pada Allah. Justru kalian menjauh dari Allah. Gara-gara tadi hijablah duit itu. Ya, itu saja ya yang Abah bisa sampaikan. Jadi intinya adalah marilah kita kembali kepada Allah dengan cara Allah. Karena kalau orang sudah mengerti Allah enak. Memandang dosa juga enak. Tadi semua.
Mereka la yu'dini dzanbu indaka adomatan tasudduka an husnid dzanni billahi ta'ala. Kemudian fa inna man arafa rabbahu istasghara fi dzanbi, ya, fi dzanbi karamihi dzanbahu. Jadi kalau orang sudah enak, dosa pun indah. Coba cari semua. Karena memang kita ini untuk menyaksikan pil Allah pada taat dan tidak taat. Cuma kalau orang sudah bersama Allah pasti kasih taat terus tadi semua, ya. Ya itulah saja barangkali. Maka juga dalam beramal dia tidak akan bersandar pada amal. La amala arja lil qulubi min amali adalah yagibu anka syuhuduhu wa yuhtaqaru indaka wujuduhu. Tidak ada amal yang lebih dapat diharapkan untuk diterima daripada amal yang tidak kau pandang, yang kau anggap remeh. Kenapa? Karena kau sudah tidak lagi bersandar pada amal, sehingga amal hanya melihat ilmu Allah, sehingga tidak ada bangga dengan amal, tidak ada bangga menyampaikan ilmu. Kenapa ilmu harus dijual? Bagi orang. Tapi hati-hati, kalaupun kalian ingin berbagi, bagilah pada guru kalian. Itu karena tadi memberi kepada ahli ilmu itu tadi semua. Ya, bukan berarti Abah ngelarang kalian memberi kepada guru-guru kita ahli-ahli ilmu. Tadi berilah mereka, karena mereka lah sebaik-baiknya tempat untuk kalian berikan. Tapi berikanlah kepada mereka yang sudah baik ikhlasnya tadi semua, karena tanaman kamu akan berbuah, gitu loh maksudnya. Jadi jangan salah juga nanti akhirnya kamu jadi pelit, kamu sedekah padahal tadi, ya. Kemudian kalau juga sudah kalian kenal Allah enak, la sogirota ida qabalaka adluhu wala kabirota ida wajahaka ada fadluhu. Tidak ada dosa kecil bila engkau berhadapan dengan keadilannya, dan tidak ada dosa besar bila engkau berhadapan dengan karunia-Nya. Itulah enaknya kalau sudah bersama Allah tadi semua, ya. Kalau sudah bersama Allah itu semuanya aja lah, pokoknya nikmat aja lah tadi semua, ya. Barangkali itu saja ya buat pagi hari ini, sudah melewati ya semuanya, tapi semuanya bersandar pada Allah. Nanti dia kasih warid pada kamu. Bisa jadi apa yang diberikan pada Abah beda dengan kamu. Itulah warid. Dari wirid yang kamu lakukan ada warid dari Allah. Qahar Allah lah masuk pada dirimu. Akan ada mahfud. Kalau Rasul ma'asum, kamu ada mahfud dari Allah, ya. Mohon maaf atas kekurangan, sehat semua. Sekali lagi, Abah jangan sekali dikatakan Abah sedang menggurui siapapun. Ini channel bebas, terbuka. Kalian boleh nonton, boleh tidak. Tadi semua, ya. Jadi jangan tersinggung. Ini kan Abah di pasar, orang lagi gitu. Kenapa harus tersinggung tadi semua? Kalau guru langsung di panggung nyinir kamu, itu kamu boleh tersinggung. Kalau Abah enggak. Abah nggak tahu di mana kamu duduk, sedang apa semua tadi. Kamu pun boleh skip, ya silakan. Yang nggak cocok skip tadi semua. Tinggalkan. Semua yang cocok, insya Allah kalau menurut Abah ruh kalian itu mendambakan ini, merindukan ini sesungguhnya. Maka kalian walaupun nggak ngerti, ada jemaah 20 tahun ikut Abah di sini, saya itu nggak ngerti yang ibu Abah sampaikan, tapi saya nyaman, saya bahagia. Nah itulah saya kata Abah, itu ruhmu udah nyaman, nggak usah kembali biarin akal kamu bodoh, nggak apa-apa. Ya, mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.